Hai guys, welcome and welcome back. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas kupas tuntas kedua produk sunscreen yang menghebohkan jagat perskincarean tanah air bulan ini. Tidak lain tidak bukan adalah bulan ini Biore launching 2 sunscreen. Dan ini merupakan sunscreen pertamanya Biore nih, 2 ini guys, yang diproduksi di pabriknya mereka sendiri di Indonesia. Makanya harganya itu super duper terjangkau. Nah, kalau kalian tahu, jadi Biore itu kan merupakan salah satu brand under Kao Corporation. Nah, PT Kao Indonesia ini kan punya pabrik sendiri tuh di Cikarang ya kalau nggak salah. Dan sekarang mereka itu memproduksi sunscreennya secara lokal nih, sama kayak sabun cuci muka dan berbagai produk Biore lainnya yang udah diproduksi di Indonesia. Dua ini udah sering banget gua spill dari bulan lalu di Instagram story gua, dan bulan ini udah langsung launching, dan launchingnya itu pertama kali di drugstore. Jadi di offline store itu kayak di Guardian, Watsons, di Indomaret gitu guys, dan harganya itu kisaran 40 ribuan untuk sunscreen 30 gram ini. Tapi kabar baiknya adalah pada saat gua upload video ini di bulan Juli, ini semua ya dua-duanya ini udah available di Biore official store-nya mereka di Shopee. Jadi Shopee Mall-nya itu harganya tinggal 30 ribuan. Bahkan kemarin pada saat launching itu cuma 26 ribu doang guys. Dan yang jelas dua sunscreen terbarunya Biore ini yang diproduksi lokal ya guys, nggak bakalan jadi kanibal ke sunscreen-sunscreennya Biore yang made in Japan. Karena menurut gua sunscreennya Biore 2 ini tuh justru dibikin untuk berkompetisi, untuk head to head sama sunscreennya Skin Aqua juga tuh, ini produksi secara lokal. Nah, soal perbandingan dengan yang Skin Aqua gua akan bahas di akhir video ini. Sekarang kita langsung aja bahas satu persatu dari dua sunscreen terbarunya Biore yang super hits ini guys. Yang pertama gua mau bahas dari yang Biore UV Fresh and Bright Oil Control Matte SPF 50 PA+++. Ini khusus untuk orang-orang yang kulitnya itu normal to oily skin. Dan ini merupakan hybrid sunscreen. Jadi ada total 4 chemical UV filter sama ada 1 mineral UV filternya, which is zinc oxide yang nano di sunscreen ini. Untuk yang ini memang nggak ada klaim non-comedogenicnya, tapi manfaatnya itu lebih ke arah oil control, kayak bikin kita pakai sunscreen tapi nggak kelihatan mengkilap gitu loh. Terus ini pun juga water resistant sampai dengan 80 menit, sudah teruji oleh Biore-nya. Terus kalau yang hijau ini memang dia nggak pakai fragrance sama sekali, dan makanya bisa aman nih digunakan di kulit area sekitar mata, jadi nggak bikin pedas di mata lah intinya. Nah, kalau di skin tone gua selama ini ya guys, itu nggak bikin white cast sama sekali. Justru kayak finishnya itu kelihatan bikin kulit tampak jauh lebih cerah gitu. Dia kayak ada efek tone up tapi sedikit banget, itu tuh nggak ketara, jadi bikin kelihatan lebih cerah bahkan. Itu sebabnya makanya Biore itu pakainya zinc oxide yang jenisnya adalah nano, supaya efek white cast-nya itu lebih minim di kulit. However, tapi nih kalau gue baca DM-DM kalian, terutama dari para fellow followers di Instagram, mereka tuh pada bilang kalau skin tone mereka itu medium to dark tone gitu, dan pakai ini malah bikin jadi white cast di mereka ya. Tapi nggak sedikit juga nih yang bilang kalau efek white cast-nya itu cuma bertahan beberapa menit setelah pengaplikasian. Nanti setelah beberapa jam gitu bakalan menyatu menjadi natural gitu di kulit. Di gua selama ini gua coba pakai secara single use, artinya gua nggak layer dengan berbagai produk skincare sebelumnya. Jadi gua cuma pakai sunscreen ini aja, itu nggak bikin nggak bikin berminyak, nggak bikin sumuk, nggak bikin demak sama sekali, dan nggak bikin acnegenic gitu, nggak menyumbat pori-pori lah intinya. Pada saat teroksidasi, gua nggak ngelihat kalau kulit gua jadi kusam gitu sama sekali, tetap fresh and bright sesuai sama klaimnya Biore sendiri. But anyway, gua nggak ngerasa efek yang mattifying yang kayak 100% matte gitu ya guys, kayak bener-bener halus gitu, enggak, tapi lebih ke arah semi matte, masih ada sedikit lembab-lembabnya gitu sih. Teksturnya gua akui kayak semacam lotion gitu, tetap ringan, gampang banget buat di spread, buat diratain ke satu area wajah. Dan kalau misalkan kita spreadnya itu cepet, itu dia nggak bakalan bikin piling juga, which is so good untuk sunscreen se-affordable ini, seriusan. Kalau misalkan kalian pakai sunscreen ini kemudian tiba-tiba keringetan, air keringet kalian itu ngucur sampai ke mata, terus kena ke mata, itu udah pasti perih sih. Semua sunscreen bakalan kayak gitu. Let's move on ke sunscreen yang kedua nih, yang warna
warna pink ini guys, yang namanya adalah Instant Cover. Jadi sesuai nih sama namanya. Jadi kayak semacam BB cream dengan kemampuan SPF nih, perlindungannya SPF 50 PA+++. Untuk penggunaan UV filtersnya sendiri sebenarnya yang pink ini tetap sama dengan yang warna hijau ini ya guys. Cuma bedanya kalau yang pink ini berhubung dia kayak semacam BB cream, makanya mengandung iron oxide. Jadi sebenarnya ini merupakan sunscreen yang multifungsi karena dia bisa ngebantu kayak nge-cover, dia kayak nutupin bekas-bekas noda hitam ataupun bekas jerawat gitu yang tipis-tipis menurut gua. Dia coveragenya itu nggak sekencang foundation gitu ya guys. Jadi kayak makanya gua bilang semacam BB cream karena pada saat dipakein masker pun itu transfer. Cuman tadinya nih gua pikir untuk yang instant cover ini bakalan lebih aman dipakai buat orang-orang yang skin tone-nya itu medium to dark tone gitu. Nah, pada saat gua pakai ternyata hasilnya itu cenderung tone up kalau di skin tone gua kayak jauh lebih putih. Dan tentunya selain bisa untuk menyamarkan tampilan dark spot yang noda hitam yang tipis-tipis, menurut gua bisa juga nih untuk menyamarkan tampilan pori-pori wajah sih. Tapi di kulit berminyak gua ya, gua kan oily skin dan gua nggak begitu suka pakai yang ini karena finishnya menurut gua jauh lebih lembab, kayak jatuhnya kayak lebih greasy gitu. Makanya nih menurut gua kalau kulit kalian itu kering ataupun sangat kering, kalian bakalan demen banget sama hasil akhir dari yang instant cover ini karena lembabnya itu jauh lebih terasa. And then pada saat ini teroksidasi ya, kalau di kulit gua itu kelihatan dia bakalan apa ya, berubah warna kayak lebih gelap gitu. Jadi kayak menyatu dengan warna asli kulit alias natural. Terus untuk sisanya menurut gue tetap sama dengan yang warna hijau ini. Jadi sama-sama mengandung alkohol denat, terus dia nggak pakai fragrance, terus tetap water resistant juga. And for your information juga bahwa untuk yang instant cover ini tuh nggak ada nomor shade-nya alias cuman ada satu jenis warna doang guys. Overall in general secara umum kedua sunscreen ini tuh kalau di skin tone gua tetap nyaman ya digunakan setiap harinya untuk reapply, untuk apply gitulah ya. Tapi masalah terbesarnya adalah menurut gua ini belum tentu bisa masuk ke semua skin tone mayoritas orang-orang Indonesia. Lalu yang menjadi concern kedua adalah penggunaan zinc oxide yang jenisnya adalah nano. Nah, sekarang itu masih menjadi perdebatan apakah zinc oxide yang jenisnya nano ini efektivitas UV protection-nya itu sebagus, se-advance zinc oxide yang bukan nano. Dan sekali lagi, ini tetap kualitas Biore ya guys. Cuman bedanya di produksinya sekarang di Indonesia. Dan I couldn't complain too much, terutama tentang harganya sih yang menurut gua sangat amat affordable. Jujur ya, gua tuh awalnya pikir kalau harganya semurah ini tuh pasti pakai UV filters yang konvensional, yang jadul gitu. Ternyata enggak loh. Terakhir sebelum closing, gua mau bandingin nih, coba compare dengan yang Skin Aqua karena keduanya ini sama-sama brand Jepang yang mereka itu produksinya sekarang secara lokal alias di Indonesia. Gua kemarin coba nyari-nyari untuk sunscreennya Skin Aqua, tapi yang paling mendekati Biore ini tuh cuman yang Skin Aqua UV Whitening Milk ini guys. Cuma bedanya dia ini SPF-nya 50, PA-nya itu 4 kali plusnya, jadi PA++++. Terus bedanya lagi kalau yang Skin Aqua ini dia itu nggak pakai alkohol, kemudian juga nggak water resistant, dan teksturnya itu jauh lebih watery karena formulasinya itu water based, kayak semacam milky texture gitu. Dan sekarang perihal harganya sendiri, ini tuh sangat amat kompetitif gitu ya persaingan harga antara kedua brand ini. Yang Biore ini guys 30 gram itu harganya sekitar 30 ribuan, sedangkan yang Skin Aqua ini 40 gram harganya itu sekitar 40 ribuan. Setelah gue coba inget-inget nih experience gue pada saat pakai Skin Aqua ini, kemudian gue bandingin sama yang Biore Oil Control Matte ini, gue tuh lebih prefer untuk pakai sunscreen sehari-harinya gitu ya, adalah yang Biore ini sih tetap menang. Tapi ya seperti biasa lah ya, gue tuh kalau pakai sunscreen setiap pagi harinya random aja, pengen pakai yang Skin Aqua ayo, kalau mau pakai yang Biore juga ayo. Jadi bener-bener random gitu sih sebenarnya. Kalau sunscreennya Skin Aqua ini kan udah dari dulu ya diproduksi di Indonesia, makanya harganya itu super duper terjangkau. Nah sedangkan sekarang Skin Aqua ini akhirnya mendapatkan kompetitor yang sengit dari Biore, karena sekarang Biore udah ada yang diproduksi di Indonesia dan harganya itu super bersaing. Jadi intinya itu selalu balik lagi ke preferensi kulit kalian masing-masing, karena
setiap orang pasti punya taste, punya selera skincare-nya masing-masing lah intinya. Oke, kayaknya itu adalah review dari gua pribadi selama pemakaian rutin kedua sunscreen-nya Biore ini selama kayaknya 2 minggu berturut-turut ya. Jadi kalian tinggal pilih aja mana yang paling kalian sukai sesuai sama preferensi kulit kalian masing-masing. And once again, the best sunscreen adalah sunscreen yang kalian bakalan pakai setiap harinya, yang bikin kalian nyaman untuk apply ataupun reapply setiap harinya. Alright, kayaknya gitu aja untuk video review kedua sunscreen terbarunya Biore kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single day. So thank you so much for watching. See you next time.